Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandey Sinaga dengan NIM J1A1180004, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan yang diampu Pak Mursyid SGS MSI dengan tugas mereview jurnal. Nah, saya sendiri mereview jurnal dengan judul Pengaruh Pemberian Kombinasi Minyak Rami dengan Minyak Wijen Terhadap Kadar Kolesterol High Density Lipoprotein atau HDL Tikus Paraguay-Dawley Dyslipidemia. Ini merupakan Journal of Nutrition College volume 6 halaman 35-42. Tahun terbit 2017 dengan penulis Bike Mesya Putri Marta Ardiaria. Nah, latar belakang dilakukan penelitian atau jurnal ini, latar belakang dari jurnal ini yaitu dislipidemia merupakan faktor risiko dari penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan arteriosklerosis. Nah, dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid dalam darah. Salah satu kelainan komponen lipid yang menurunnya kadar kolesterol high density lipoprotein. Minyak rami dan minyak wijen yang mengandung asam linoleat dan antioksidan yang berpotensi dalam meningkatkan kadar kolesterol HDL darah. Menurut penelitian Gotham, penggunaan minyak biji rami dikombinasikan dengan minyak nabati lain kemungkinan akan dapat meningkatkan kestabilan minyak terhadap oksidatif sehingga meningkatkan efek pada pengendalian dislipidemia. Nah, kedua minyak tersebut dikenal sebagai salah satu makanan alami yang memiliki efek menguntungkan pada profil lipid darah, mencegah berbagai gangguan kesehatan seperti hipertensi, kanker, hiperkolesterolemia, dan penuaan. Selanjutnya tujuan dilakukan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi minyak rami dengan minyak wijen terhadap kadar kolesterol HDL pada tikus dislipidemia. Selanjutnya subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yang digunakan yaitu tikus jantan Gallus Paraguay-Dawley yang berumur 6-8 minggu dengan berat badan 150-200 gram dalam kondisi sehat, aktif dan tidak cacat. Nah, kenapa digunakan tikus Gallus Paraguay-Dawley? Ini karena tikus ini lebih sensitif terhadap lipid dan lebih tahan terhadap perlakuan dibandingkan tikus Gallus Wistar yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Nah, penggunaan tikus jantan karena memberikan hasil penelitian yang lebih stabil karena tikus jantan ini tidak dipengaruhi hormon estrogen. Hormon estrogen. Nah, metode penelitian yang dipakai. Nah, penelitian ini secara true eksperimental atau eksperimen sebenar-benarnya dengan pre-post test randomized control group design terhadap 24 ekor tikus Paraguay-Dawley dyslipidemia yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok P1, P2, P3, dan P3. Kadar kolesterol HDL diperiksa dengan metode CHOD PAP. Data dianalisis dengan uji Pierrot, t-test, dan ANOVA. Nah, setelah seluruh sampel diadaptasi selama 7 hari, nah itu diberi pakan standar. Selanjutnya, masa adaptasi tikus dibagi secara acak, yang dibagi 4 kelompok tadi, 4 kontrol, P1, P2, dan P3. Nah, selanjutnya setelah pembagian kelompok ada tahap intervensi yang dilakukan selama 14 hari. Nah, disinilah keempat kelompok tadi P1, P2, dan P3 diintervensi dengan diberikan kombinasi minyak rami dengan minyak wijen. Dengan P1 diberikan kombinasi minyak rami dan minyak wijen dengan dosis 1 ml per 200 gram berat badan. Nah, yang P2 dengan dosis 2 ml per 200 gram berat badan, dan P3 dengan dosis 3 ml per 200 gram berat badan. Nah, setelah dilakukan
Tahap intervensi dilakukan pengukuran kolesterol HDL. Nah, ini dilakukan setelah pemberian intervensi selama 14 hari. Pengambilan sampel darah untuk dianalisis kadar kolesterol HDL sebelum dan setelah intervensi, yaitu sebelumnya tikus dipuaskan selama 12 jam, setelah itu induksi anestesi dengan penyuntikan ketamin 60 mg per kilogram berat badan. Sampel darah diambil sebanyak 3 ml melalui ophthalmic venous plexus pada sudut mata. Sudut matanya tikus itu. Pemeriksaan kadar kolesterol HDL dengan metode CHUD-PAP dan kit diasis. Nah, lanjut ke hasil. Setelah melalui proses penelitian didapat hasil. Nah, ini hasilnya ada 2 tabel yang dicantumkan dalam jurnal. Tabel 1 kandungan asam lemak dan aktivitas antioksidan minyak kami dan minyak wijen dari hasil uji laboratorium penelitian dan pengujian terpadu UGM Yogyakarta. Jadi ini bukan dia sendiri yang meneliti, cuman mengambil dari jurnal lain. Nah, yang kemudian tabel 2 hasil analisis. Nah, ini hasil analisis sendiri kadar kolesterol HDL darah pada tikus. Nah, berdasarkan tabel 2 didapatkan hasil pemberian kombinasi minyak kami dan minyak wijen selama 14 hari pada tikus dislipidemia terbukti dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL karena senyawa-senyawa yang terkandung dalam kedua minyak kami dan minyak wijen saling menguntungkan satu sama lain. Pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan setelah intervensi. Nah, coba kita baca pada tabel 2. Nah, pada kontrol ini P1 sebelum rata kolesterol HDL dari P1 25,14. Nah, ini menjadi 36,35 mg per dl. Kemudian pada P2 yang semula 25,72 mg per dl menjadi 43,43 mg per dl. Yang ketiga P3 sebelumnya 24,57. Nah, setelahnya didapat rata kolesterol HDL darah sebesar 55,40 mg per dl. Nah, maka dapat disimpulkan perbedaan yang muncul dari P1 didapat sebesar 11,21 mg per dl. P2 perbedaannya sebesar 17,71 mg per dl dan P3 ini sangat tinggi sekali sebesar 30,83 mg per dl. Nah, dari tabel berikut peningkatan paling tinggi terdapat pada kelompok P3 dengan dosis kombinasi 3 ml per 200 gram berat badan dengan rata kadar HDL 55,40 mg per dl. Nah, itu hasil dari penelitian jurnal. Selanjutnya kelebihannya dari ini. Kelebihannya pembahasannya rinci sekali dan juga dicantumkan tabel hasil analisis kadar kolesterol HDL pada pembahasannya. Nah, itu terus kemudian ada kekurangan dari jurnal ini ada disampaikan dalam jurnal. Nah, nih terbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukan analisis kandungan antioksidan, kandungan asam linolat atau omega 3, omega 6 dan sesamin secara spesifik pada nyarami dan makrobiot. Ini kan tadi yang tabel 1 itu ngambil dari jurnal UGM. Nah, berikutnya simpulan juga ada di jurnal. Rata kadar kolesterol HDL setelah pemberian pakan tinggi kolesterol pada semua kelompok tergolong rendah, yaitu HDL kurang dari sama dengan 25 mg per dl. Pemberian kombinasi minyak rami dengan minyak wijen pada tikus Praguidale dislipidemia selama 14 hari dengan dosis bertingkat yaitu 1 ml, 2 ml dan 3 ml secara bermakna dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL
serum tubuh. Peningkatan kadar kolesterol LDL paling tinggi pada kelompok T3 dengan dosis 3 mili per 200 gram berat badan. Ya, mungkin itu aja review jurnal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kawan-kawan boleh like, komen juga, tinggalkan saja, dan share, jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.